Halo, perkenalkan, kami dari KKN PPM UGM 2020 periode 2, Unit Selo Boyolali. Kami mempunyai program KKN berupa pemeriksaan dan penanganan hewan kurban pada masa pandemi COVID-19. Bicara tentang pandemi, apakah Hari Raya Idul Adha tahun ini tetap bisa dilaksanakan? Tentu saja bisa dilaksanakan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan, baik dari tempat jual beli hewan kurban, tempat penampungan sementara hewan kurban, hingga tempat atau area penyembelihan yang akan digunakan. Nantinya akan dilakukan pengawasan dari dinas maupun aparat keamanan setempat, agar semua berlangsung dengan aman dan nyaman. Di samping protokol kesehatan yang harus dipenuhi, syarat dalam memilih hewan kurban pun perlu dipertimbangkan dengan matang. Yang pertama, hewan dalam kondisi yang sehat dan tidak kurus. Yang kedua, hewan dalam kondisi yang baik dan tidak memiliki kecacatan fisik. Yang terakhir, hewan tersebut dalam keadaan cukup umurnya. Bagaimana protokol kesehatan saat penyembelihan hewan kurban di situasi wabah COVID-19? Menurut Asosiasi Kesehatan Masyarakat Veteriner Indonesia atau ASKESMA-VETI harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, adanya sarana mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kedua, petugas memotong hewan dalam kondisi sehat serta menggunakan alat pelindung diri minimal masker. Ketiga, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah penyembelihan. Keempat, setelah selesai pemotongan, segera mandi dan berganti pakaian. Perlu diingat, saat proses penyembelihan hanya dihadiri oleh panitia kurban dan tetap menerapkan social distancing. Nantinya, daging kurban akan diantar ke rumah warga untuk menghindari kerumunan. Bagaimana penanganan hewan sebelum disembelih? Yaitu dengan dilakukan pemeriksaan antemortem. Tujuannya untuk mengetahui apakah hewan diizinkan disembelih atau tidak. Pertama, dilihat cara berjalan, posisi hewan, dan suhu tubuh. Kedua, hewan dipuasakan minimal 12 jam. Metode merobohkan sapi terdapat dua macam. Pertama, metode rope atau squeeze, dan kedua, metode barley. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton cuplikan video dari Dr. Hewan Supratikno. Lalu, bagaimana cara penanganan hewan saat dan sesudah penyembelihan? Tata cara pemotongan hewan dilakukan dengan tujuan
untuk membunuh hewan dalam waktu cepat dan mengeluarkan darah sebanyak-banyaknya. Pertama, pemotongan dilakukan sesuai syariat Islam. Kedua, menggunakan pisau yang tajam. Ketiga, memotong saluran nafas, saluran makan, dan urat nadi. Perlu diperhatikan bahwa lokasi penyembelihan harus tertutup dan tidak terlihat oleh hewan lain. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan postmortem dengan tujuan untuk mengetahui bagian hewan yang telah dipotong dalam keadaan lengkap dan proses dari pemotongan sampai pemisahan daging tidak terlalu lama. Pertama, pemeriksaan kepala dilakukan dengan memeriksa bagian lidah dan limfoglandula. Kedua, pemeriksaan daging dilihat ada kontaminasi atau tidak. Dan terakhir, pemeriksaan jeroan berupa hati, limfa, jantung, dan lainnya harus direbus terlebih dahulu sebelum dibagikan. Terkait distribusi daging, sebaiknya menggunakan daun, wadah dari anyaman bambu, dan plastik bening. Tidak disarankan untuk memakai plastik hitam karena hal tersebut akan mengakibatkan kontaminasi pada daging.